Pemirsa, Kim Plus akan segera mengumumkan siapa yang akan mendampingi Ridwan Kamil dalam kontestasi Pilgub Jakarta mendatang. Yang menjadi perhatian adalah apakah PKS akan merapat ke Kim Plus dan juga bagaimana nasib hubungan PKS dengan Anies Baswedan. Kita akan bahas bersama dengan pengamat politik Ahmad Khairul Umam dan juga jubir PKS M. Holid terus bergabung bersama kami. Selamat pagi, Bang Holid, Bang Umam. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Assalamualaikum. Saya mau ke Bang Holid terlebih dahulu. Kalau PKB sudah meneguhkan langkahnya bergabung bersama Kim Plus, kalau PKS bagaimana? Ya, hari ini kita akan memfinalisasi terkait komunikasi politik yang sudah kita lakukan. Insya Allah tidak akan lama lagi kita akan menyampaikan sikap resmi kami pada hari ini. Kalau tidak aral melintang, insya Allah sore atau malam ini kita akan sampaikan. Jadi proses saat ini, proses komunikasi politik berjalan dengan sangat baik. Banyak titik temu yang sudah kita sepakati, sehingga kita tinggal nunggu bagaimana semua partai terkait kesepakatan tersebut, mana yang terbaik itu akan disampaikan pada waktu sore hari ini. Di sore hari ini akan bergabung juga di konversi Kim atau bagaimana ya sebenarnya? Sudah ada undangan belum? Ya, ini sedang dikomunikasikan persiapannya untuk terkait bagaimana teknis terkait penyampaian deklarasi keputusan calon gubernur dan wakil gubernur. Jadi nanti kita tunggu saja prosesnya, ya, karena sedang dipersiapkan dan dikomunikasikan antar pihak. Baik, saya harus tanyakan ini juga Bang Holid, teknik isu yang berkembang, ada nama yang bisa saja mendampingi Ridwan Kamil adalah Ketua Majelis Pertimbangan Pusat DPP PKS Yakti Suswono. Benarkah demikian? Nama itu juga muncul di sana? Jadi dalam proses komunikasi politik kemarin, partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju meminta secara eksplisit agar wakil gubernur di Jakarta itu diberikan kepada Partai Keadilan Sejahtera. Dan disinilah kemudian proses penjaringan nama-nama itu kita lakukan. Nama Pak Suswono yang saat ini menguat untuk mendampingi Pak Ridwan Kamil. Dan tentu tanpa mendahului pengumuman resmi, nanti kita lihat saja sore ini siapakah yang akan diumumkan pada deklarasi bersama nanti. Oke, kita akan nantikan ya, meskipun sudah mengerucut namanya kalau dari PKS adalah Suswono yang berpotensi mendampingi Ridwan Kamil kalau memang PKS bergabung dengan Kim nanti. Saya mau ke Bang Umam. Bang Umam, apa untung rugi PKS kalau nanti memang masuk Kim? Keuntungannya sangat banyak sekali. Setidaknya hari ini itu adalah sudah menjadi tanda bagi keuntungan PKS. Karena PKS tidak akan menunggu undangan. Justru hari ini PKS adalah bagian yang mengundang. Karena PKS akan menjadi sohibul hajat dalam deklarasi calon gubernur dan wakil gubernur di Jakarta yang dinamikanya sangat luar biasa. Dalam sisi yang lain, kalau misal kemudian keuntungan dari sisi positioning, tampaknya keberpihakan PKS di DKI Jakarta ini dalam konteks Pilkada DKJ Jakarta juga bertalian dengan posisi dari PKS yang tampaknya akan mendapatkan slot posisi dalam pemerintahan baru di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Dan hal itu tentu akan mengubah banyak hal dalam konteks positioning, dalam konteks narasi, dalam konteks sikap politik, dan juga pilihan-pilihan kebijakan ke depan. Nah, adapun kemudian sisi yang barangkali dianggap sebagai titik lemah, tentu hal ini dianggap berbeda dengan cara pandang, narasi, dan argumen yang selama ini dibangun oleh PKS. Karena PKS sendiri selama proses menjelang pemilu 2024 yang lalu, lebih banyak menggunakan narasi dan argumen kritis, melakukan kritik secara terbuka terhadap pemerintahan Joko Widodo misalnya, yang diklaim oleh Prabowo Gibran akan dilanjutkan dalam konteks kekuasaan yang akan datang. Maka PKS harus bersiap diri kalau misal kemudian muncul argumen-argumen publik termasuk dari basis pemilih loyalnya yang menilai bahwa ada inkonsistensi di dalam sikap dan positioning, terutama dari basis pemilih loyal PKS yang memiliki simpati yang tinggi, yang besar terhadap agenda perubahan, terhadap figur Anies Baswedan.
Nah, oleh karena itu ini dua hal yang tentu tampaknya sudah dihitung oleh PKS, sudah disimulasikan, plus minusnya tentu akan mendapatkan respon yang tentu akan dihitung secara kontekstual oleh PKS ke depan. Tetapi kalau misal diagregatkan akumulasinya, tampaknya PKS lebih memilih untuk berada di posisi ini, berada dengan Kim, karena akan menentukan bagaimana nasib secara ekonomi, secara politik, Jadi sebenarnya ini ada untung ruginya juga dan juga bisa menentukan ya bagaimana posisi strategis PKS ke depan di pemerintahan khususnya di DKI Jakarta. Yang menjadi menarik adalah bagaimana hubungan Anies Baswedan dengan PKS setelah nanti PKS merapat ke Kim. Tentunya ini menjadi pembahasan menarik. Tahan dulu Bapak-Bapak, kita akan segera kembali juga bahas saja dari pariwara. Pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.